Nah, ini yang harus membuat malu masyarakat Aceh, yang membuat malu alim ulama yang ada di Aceh. Nah, coba harus benar-benar dipikirkan bagaimana pemuda-pemudi Aceh, putra-putri Aceh, orang-orang Aceh, masyarakat Aceh tidak lagi terpengaruh dengan barang haram tersebut, khususnya menyangkut narkoba, narkotika, obat-obatan terlarang lainnya, dan ganja, karena bisa merusak generasi penerus. Pikiran rusak, hati rusak, tubuh jiwa tidak sehat. Di dunia tidak mendapatkan kedamaian, kesejahteraan, di akhirat lebih-lebih lagi. Apa yang bisa dibanggakan? Tetapi banyak juga orang Aceh yang bangga mengenai hal itu. Ya, kenapa saya berani katakan itu bangga? Karena tidak ditangkap, tidak ketangkap. Seolah-olah ada yang koordinir, ada yang menaungi, sehingga tidak ketangkap-tangkap. Tetapi yang namanya barang haram, dan itu adalah bertentangan dengan hukum, lambat laun pasti akan ketangkap, akan berurusan dengan hukum. Ketika berurusan dengan hukum, apa yang terjadi? Kekayaan yang dinikmati sesaat, hanya beberapa tahun, hilang seketika. Nah, maka saya menghimbau kepada pemuda-pemudi Aceh, tinggalkan narkotika, narkoba, obat-obatan terlarang, ganja. Tinggalkan, itu bisa merusak tubuhmu dan bisa merusak tubuh orang lain, bisa merusak pikiran orang lain, dan bisa membunuh generasi-generasi pemuda-pemudi Aceh. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi pelayanan yang sedang kita lakukan di daerah pedalaman saudaraku. Dukung dalam doa dan bawa ke dalam doa syafaat Bapak Ibu, agar melalui pelayanan kita semakin banyak orang tercerahkan, semakin banyak orang menemukan kebenaran, dan di luar sana Bapak Ibu banyak sekali orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita hadir ke sana, hadir ke sebuah tempat, kita lakukan pelayanan penginjilan, banyak orang menemukan jalan Shiratal Mustaqim yang selama ini mereka cari. Nah saudaraku ini kasih Tuhan, kali ini kita akan membahas ada sebuah video yang sangat viral beberapa waktu yang lalu, khususnya di daerah Aceh, Serambi, Mekah. Saya sering sekali mendengar bahwa ketika ada orang Aceh yang murtad, itu membuat malu masyarakat Aceh, membuat malu daerah Aceh. Karena Aceh dijuluki dengan Serambi Mekah, tanah rencong, tanah aulia, tanah para syuhada. Tetapi ketika ada orang Aceh yang keluar dari agama Islam, itu membuat seluruh masyarakat Aceh itu malu. Ini sering sekali saya mendengar ketika saya menjadi orang Kristen keluar dari agama Islam. Bahkan di beberapa komentar kita melihat, membaca, darah saya holol Bapak Ibu. Ya, darah saya holol. Dan kita juga melihat bagaimana caci maki mereka terhadap saya, bagaimana doa-doa mereka terhadap saya. Tetapi yang sangat membuat saya tidak habis pikir adalah Aceh itu sangat terkenal dengan barang haram, yaitu mengenai narkoba, ganja. Itu sangat terkenal Bapak Ibu. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita melihat ada seorang ibu, seorang muslimah, dia dijuluki ratu, ya, ratu narkoba, sampai dijuluki ratu narkoba. Dia menyimpan narkoba itu bukan sedikit, sangat banyak sekali Bapak Ibu. Seharusnya ini yang membuat malu masyarakat Aceh. Ketika ada orang Aceh yang sampai hari ini masih jualan narkoba, masih mengedar narkoba, masih menikmati narkoba, ini yang membuat malu masyarakat Aceh sebenarnya. Karena Aceh itu identik dengan Islam yang sangat kuat, Islam yang sangat taat. Tetapi mengenai barang haram tersebut di Aceh sangat kental sekali, sangat banyak sekali. Nah, apa yang terjadi? Kemana para pihak terkait? Kemana para alim ulama yang ada di Aceh? Ini yang harus disoroti. Karena dengan dia menjual narkoba, barang haram, itu bisa merusak generasi muda-mudi Aceh ke depan. Ini adalah hal yang sangat serius
yang terjadi di daerah Serambi Mekah, Aceh, tanah Rencong, tanah Aulia, tanah para syuhada. Sangat merajalela narkotika, narkoba, dan ganja di sana itu. Orang pergi ke Malaysia, pulang jadi bandar narkoba. Tidak semua, tetapi hampir rata-rata. Bahkan ada orang daerah saya, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, saya masih SMA, itu meninggal dunia gara-gara dia lagi memproduksi narkoba di daerah Jakarta. Kayanya minta ampun, sangat kaya raya. Dia edarkan uang palsu. Tidak lama kemudian dia tidak main lagi uang palsu. Dan pemuda tersebut, ya, dia banting setir. Dia lakukan bisnis narkoba. Dia mati, Bapak Ibu, bukan ditangkap. Mati dia. Mati di rumahnya. Apa yang membuat dia mati? Kenapa? Penyebab dia mati itu apa? Kenapa? Dia ketika buat sabu-sabu, dia duduki itu tabungnya entah bagaimana, meledak. Hancur tubuhnya. Rumahnya juga ikut. Itu di rumah mewah dia produksi sabu-sabu, saudaraku. Ya, di rumah mewah dia produksi sabu-sabu. Nah, ini yang harus, ini adalah hal yang sangat serius. Jangan sampai terjadi lagi ke depan hal-hal semacam ini. Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu dalam bulan ini. Ratu narkoba dijuluki. Nah, ini yang harus membuat malu masyarakat Aceh. Yang membuat malu walim ulama yang ada di Aceh. Nah, coba harus benar-benar dipikirkan bagaimana pemuda-pemudi Aceh, putra-putri Aceh, orang-orang Aceh, masyarakat Aceh tidak lagi terpengaruh dengan barang haram tersebut, khususnya menyangkut narkoba, narkotika, obat-obatan terlarang lainnya, dan ganja, karena bisa merusak generasi penerus. Pikiran rusak, hati rusak, tubuh jiwa tidak sehat. Di dunia tidak mendapatkan kedamaian, kesejahteraan, di akhirat lebih-lebih lagi. Apa yang bisa dibanggakan? Tetapi banyak juga orang Aceh yang bangga mengenai hal itu. Ya, kenapa saya berani katakan itu bangga? Karena tidak ditangkap, tidak ketangkap. Seolah-olah ada yang koordinir, ada yang menaungi, sehingga tidak ketangkap-tangkap. Tetapi yang namanya barang haram, dan itu adalah bertentangan dengan hukum, lambat laun pasti akan ketangkap, akan berurusan dengan hukum. Ketika berurusan dengan hukum, apa yang terjadi? Kekayaan yang dinikmati sesaat, hanya beberapa tahun, hilang seketika. Nah, maka saya menghimbau kepada pemuda-pemudi Aceh, tinggalkan narkotika, narkoba, obat-obatan terlarang, ganja. Tinggalkan, itu bisa merusak tubuhmu dan bisa merusak tubuh orang lain. Bisa merusak pikiran orang lain. Dan bisa membunuh generasi-generasi pemuda-pemudi Aceh. Jangan lagi lakukan itu. Nah, baik, saudaraku dikasih Tuhan, menyangkut orang yang murtad itu tidak membuat malu masyarakat Aceh. Karena dia tidak mengganggu orang lain. Tidak merugikan masyarakat. Ketika saya murtad, saya tidak merugikan orang lain. Saya tidak merugikan si A, merugikan si B. Saya tidak merugikan Aceh sama sekali. Tidak merugikan pemuda-pemudi Aceh sama sekali. Karena ketika saya murtad, saya menemukan kebenaran yang saya yakini sesuai dengan Alkitab yang saya imani saat ini. Karena kebenaran yang sejati, kebenaran yang mutlak adalah ada di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika saya menemukan Yohanes 14 ayat yang ke-6 ini, membuat hati saya tersentuh, pikiran saya tersentuh, dan saya mencari jalan Siratal Mustaqim, mencari jalan kebenaran, mencari jalan yang lurus, dan jalan yang lurus itu saya dapatkan di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Ada banyak nabi yang kita ketahui, ada banyak rasul yang kita ketahui, dan wajib diimani, wajib diketahui 25 nabi dan 25 rasul.
Di antara 25 nabi dan 25 rasul itu, tidak ada satupun nabi dan rasul yang berani berkata seperti perkataan Yeshua HaMasiah di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang membuat saya bertobat, percaya kepada Dia yang nuzul dari surga. Firman menjadi manusia yang sempurna, yaitu Yeshua HaMasiah. Maka Dia satu-satunya pribadi yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia satu-satunya hakim yang maha adil. Bukan hakim yang adil, tetapi yang maha adil. Itu Dia. Doktor di atas segala doktor. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan-Tuhan yang diimani oleh semua orang. Dia, Yeshua HaMasiah. Nah, maka dari itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pencinta Injil HaBaget, waspadalah terhadap narkoba, narkotika, obat-obatan terlarang, dan ante-antenya, termasuk ganja. Itu bisa merusak tubuhmu, bisa merusak pikiranmu, bisa merusak kesehatanmu, dan bisa merusak generasi penerus Aceh. Ya, jangan sampai lagi memakai barang haram tersebut. Jangan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil HaBaget, sekali lagi, orang yang murtad dari agama Islam itu tidak merusak orang lain, tidak mengganggu orang lain. Ya, tidak. Tetapi orang yang jual narkoba, jual beli narkoba, itu bisa merusak masyarakat, bisa merusak generasi penerus, bisa merusak orang lain. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil HaBaget, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video yang akan diulas oleh seseorang yang sangat luar biasa. Mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Verlezo. Ada informasi, saudara, Badan Narkotika Nasional atau BNN Republik Indonesia menangkap sosok ratu narkoba Aceh berinisial N alias H. Kepala BNN Komjen Petrus Rehat Kolose menuturkan, penangkapan dilakukan pada tanggal 8 Agustus kemarin. Penangkapan tersebut dari hasil sidak yang dilakukan terhadap sebuah ruko di depan Pasar Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Dari hasil penindakan itu, ya, Petrus mengatakan 4 orang tersangka ditangkap, antara lain M alias PM alias APA, AR alias R, H alias A, dan AN. Sedangkan AN ini adalah merupakan sosok daripada suami si ratu narkoba dari Aceh ini. Keempatnya diketahui terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis sabu dan ekstasi seberat 52.520 gram sabu serta 323.822 butir ekstasi. Petrus mengatakan, pada saat ditemukan 52 kg sabu tersebut, itu telah dibagi masing-masing ke dalam 50 bungkus yang disamarkan ke dalam 5 karung beras berukuran besar. 5 karung beras berukuran besar. Jadi sementara itu jenis narkoba jenis ekstasi yang disita seberat 129.920 gram atau sebanyak 323.822 butir itu disamarkan ke dalam 70 bungkus
jam tangan dengan logo adalah merek Rolex. Selain narkotika, petugas juga mengamankan 1 unit mobil yang juga berada di dalam ruko dan rencananya akan digunakan sebagai alat atau sarana mengangkut dan membawa sabu serta ekstasi ini ke segala penjuru. Berdasarkan perannya, Petrus merinci tersangka M alias PM alias APA bertugas sebagai penjaga sabu dan pil ekstasi yang disimpan di dalam ruko. Sedangkan R alias R H alias HA dan AN bertugas menghitung sabu dan pil ekstasi yang berada di dalam ruko. Dia menambahkan bahwa pada hari yang sama, tim penyidik juga turut menangkap kedua tersangka lainnya, yakni adalah Ratu Narkoba Aceh dan MA alias AB. Petrus menuturkan keduanya ditangkap petugas di Kabupaten Beren dan Kota Langsa, Provinsi Aceh. Keduanya tersangka ditangkap lantaran berperan sebagai bandar utama jaringan narkotika sabu dan ekstasi. Keduanya diketahui memiliki peran sebagai pengendali, pengedar narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut. Mulai dari menyediakan narkotika, mengatur pengiriman, hingga pengemasan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 114 junto ayat 2, pasal 132 ayat 1, sub pasal 111 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1, dan pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal berupa hukuman mati atau seumur hidup. Terima kasih. Aku ketemu lagi. Keselamatan Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kudes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Terima kasih.